Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Bapak Ibu jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah mempertemukan kita pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan sholat maghrib berjamaah kita sholat yang diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan niatkan untuk perpanjang waktu kita di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan menjadi pemberat timbangan amalan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita luruskan niat kita, lempang-lempangin hati kita untuk mau belajar, mengkaji apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW lewat tangan para ulama kita. Insya Allah itu sampai kepada kita, yang mudah-mudahan menjadi bekal yang cukup kuat untuk meningkatkan kualitas amalan kita dari hari ke hari di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah hari ini kita akan bahas, masih melanjutkan fikih faraid, ya, tentang ilmu waris yang ada di dalam Islam. Kita akan mengangkat tema tentang pasal yang bermasalah dalam kompilasi hukum Islam bab pewarisan. Untuk itu mari kita mulai dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kaidah fikih ulama menyebutkan begitu. Al-aslu fil 'adat al-ibahah. Hukum asal dalam perkara adat, kebiasaan, hukum yang dibuat lewat tangan-tangan manusia, maka hukum asalnya al-ibahah, hukum asalnya itu mubah. Fala yahrumu minha illa ma haramahu wa rasuluh. Sehingga tidaklah haram kecuali apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan adanya kaidah fikih ini, kita tinggal di satu negeri di Indonesia yang kadang-kala kalau bicara tentang warisan, kita akan terbentur dengan adanya beberapa sumber hukum. Ada hukum positif, ada hukum adat, ada hukum syariat. Ya, kalau nggak salah kita sudah pernah bahas pada pertemuan subuh, karena seringkali saya memberikan kajian di waktu ba'da subuh, ya, tentang bagaimana bicara tentang membagi harta warisan itu adalah kewenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala seorang meninggal dunia, ditinggalkan harta, dia punya banding ditinggalin tuh, maka harta yang ditinggalkan si mayit tidak lagi disebut sebagai pemiliknya. Harta itu dianggap tidak ada tuannya. Harta yang tidak bertuan jadi punya siapa? Fahuwa ma'allahi azza wa jalla, jadi milik Allah Subhanahu wa taala secara kiasan. Yu'tihi man yasha, Allah akan memberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Karena si mayit tidak lagi jadi sebagai pemilik, hartanya milik Allah, Allah bagi kepada salah satunya. Kalau ada seorang pewaris meninggal dunia, maka ahli warisnya mendapatkan warisan dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ketetapannya dalam Al-Qur'an dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya nggak ada posisi tawar kalau ada orang bagi warisan, nggak pakai itu pakai hukum manusia. Ya, apalagi pakai hukum manusia yang bertentangan dengan aturan syariat. Karena ternyata membagi harta warisan tidak memperhatikan rasa-rasa manusia. Kalau ada anak yang kita bikin kesal babinya, tiba-tiba babinya musir tuh anak, ya, dari rumah dia pergi. 10 tahun dia meninggalkan rumah, tahun ke-11 bapaknya meninggal dunia, dia kembali ke rumah itu lagi. Bapaknya kalau punya harta maka jadi warisan, dia termasuk ahli warisnya. Ya, selama dia tidak murtad, dia tidak membunuh si pewarisnya. Kebetulan bapaknya, dia kan membunuh bapaknya. Ya, maka urusan rasa manusia dikesampingkan dulu. Kadang-kadang niat baik juga begitu. Saya mau bagi-bagi warisan, bagi rantai aja Ustaz lah. Yang penting mah saya nolong.
Ada saudara perempuan, suaminya nggak gablak kerjaan, rumah kontrak, anak banyak, utang bejibun. Saya mau nolongnya udah bagi rata aja dah, katanya begitu ya. Nah, niatnya nggak baik, baik banget niatnya. Tapi caranya nggak benar. Kenapa? Karena membagi rata harta warisan laki dengan perempuan itu melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harta yang masih di sisi Allah ketika pemiliknya meninggal dunia itu harta tak bertuan, harta haram sebenarnya. Kenapa disebut dengan harta haram? Karena belum tahu siapa pemiliknya. Maka harta yang tidak bertuan bahaya kalau tidak segera dicari tuannya. Harta yang nggak ada tuannya itu nggak bisa kita apa-apain tuh. Karenanya harta warisan yang belum ditentukan siapa pemiliknya, berapa saham-sahamnya, ya, berapa bagian besaran yang diterima oleh ahli waris, maka itu disebut dengan harta yang tak bertuan, hartanya haram, bahkan berpotensi ada beberapa ahli waris yang memakan, ya, harta peninggalan itu sengaja maupun secara tidak sengaja. Karenanya harta yang tak bertuan tadi kudu disegerain baginya. Kenapa? Biar tahu ahli waris haknya berapa. Jangan sampai dia pakai hak yang bukan hak dia. Ya, karenanya niat baik nggak cukup. Satu amalan nggak cuma baik, tapi juga kudu benar cara menjalankannya. Kalau nggak benar, tertolak dia. Ya, nah jadi asal hukum-hukum yang dibuat lewat tangan-tangan manusia itu hak hukum asalnya mubah, kecuali apa yang dibuat lewat tangan-tangan manusia yang bertentangan dengan aturan syariat, yang bertentangan dengan apa yang Allah dan Rasulnya haramkan. Ya, nah kita akan banyak belajar nih, di mana Islam memandang hukum negara yang tidak menjadikan Quran dan hadis sebagai dasar hukum adalah dianggap itu hukum al-adat, hukum-hukum adat yang dibuat berdasarkan kesepakatan manusia. Selama kesepakatan itu dibuat, al-muslimuna ala syurutihim, kita ini yang ngaku orang muslim boleh membuat kontrak-kontrak kerjasama, boleh membuat kesepakatan-kesepakatan, tapi ternyata perjanjian kesepakatan itu tidak lantas kebolehannya jadi dilepas begitu saja. Ada kesepakatan yang dibatasi, ada taqyid illa syartan harrama halalan aw ahalla haraman, kecuali kita sepakat terhadap sesuatu di mana kita mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya, aturan-aturan yang dibuat di tengah-tengah peradaban masyarakat, hukumnya boleh selama nggak melanggar sunnah, selama tidak melanggar aturan syariat, aturan Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Tapi tatkala ada aturan yang dibuat oleh tangan manusia ternyata bertentangan dengan aturan syariat, jangan kita ambil, jangan kita pakai. Kenapa ya? Kalau melanggar ada kemaksiatan kita kepada Allah dan Rasulnya, ya. Dan kalau bicara tentang bab masalah kewarisan ini, ya, ke depan nanti akan menimbulkan potensi kezaliman, seorang bisa saja memakan harta saudaranya. Ya, contohnya nanti kita lihat. Yang faktual itu kan masalah harta gonogini, ya. Gonogini dalam Islam itu nggak dikenal kalau hanya dengan sebab perkawinan. KUH Perdata tentang harta bersama Pak Sutri, semenjak akad nikah, ya, antum punya barang bawaan, punya bandek bawaan, ketemu bini juga kaya juga, ya, ada bujang kaya, ada perawan kaya, masing-masing bawa bandek itu. Ketika dia menikah di KUH Perdata, maka hartanya nyampur, nggak dibedain mana bawaan, mana harta perolehan. Tapi kalau mengacu kepada Undang-Undang Perkawinan nomor 1 pasal 35 tahun 74, masih dibedakan antara mana yang bawaan, mana yang perolehan. Kalau ada harta yang didapat dari hasil perolehan pernikahan, maka kalau seorang meninggal dunia di antara pasutri itu,
pasangan yang hidup lebih lama mendapatkan dulu bagian 50% godok ininya, katanya begitu. Yang 50% lagi baru itu disebut dengan harta warisan plus harta bawaannya. Kalau harta bawaan itu masing-masing kita pakai juga nggak perlu izin. Tapi yang namanya harta karena sebab pernikahan dianggap itu harta bersama, antum mau wakafin rumah aja, rumah suami yang beli, ya duitnya duit suami, didapat selama pernikahan. Itu kalau kita mau ngasih orang deh, kudu izin sama istri kita. Kalau istrinya nggak ngizinin, nggak bisa kita tiba-tiba main wakafin aja, main hibahkan rumah itu. Ini aja bertentangan dengan aturan kepemilikan. Ya, padahal seorang yang punya harta, dia harus memiliki harta itu sempurna. Artinya sempurna itu dia bisa melakukan tindakan terhadap harta itu tanpa izin siapapun. Gitu ya, itu disebut dengan milkut tam, nama kepemilikannya sempurna. Ya, tapi dalam aturan hukum positif, kalau ada orang yang punya harta didapat selama pernikahan, maka aturannya itu nggak bisa serampangan kita. Sekalipun yang beli mobil itu suami, yang beli tanah itu suami, atau barangkali yang punya rumah istrinya. Ya, ketika nanti ada keinginan untuk memberikan kepada orang lain, mewakafkannya, ya, maka harus memerlukan izin daripada pasangan hidupnya punya, katanya dengan adanya pernikahan jadi harta bersama. Ya. Nah, banyak tuh istri-istri yang ditinggal wafat oleh suaminya, sakit dia ngurusin sampai meninggal, dia temenin lah kira-kira begitu. Tiba-tiba pas mau dibagi warisan, saham dia cuma 1/8. Ya, gue yang ngurusin suami, sahamnya cuma 1/8, kurang. Dia pakai hukum di luar aturan Islam ini. Dia pakai aturan hukum positif yang membolehkan si istri ini mendapatkan separuh bagian daripada harta selama perolehan pernikahan. Ini kan jadi kacau. Kalau itu terjadi, makanya disebut dengan apa? Perampasan, perampokan dengan cara halus. Apalagi sampai si suami punya anak-anak yatim yang belum balik. Namanya yatim, ya belum balik. Kalau kita udah buluk, namanya udah bulukan, ya. Saya yatim Ustaz, ya kita mau dibuluk, udah bukan yatim lagi. Anak yatim itu belum balik. Kalau hartanya dimakan sama emaknya model begitu, maka jelas sedang suka makan harta anak yatim bukan orang lain, tapi makan juga sendiri. Ya, kita ambil separuh dulu dan separuh lagi baru dibagi warisannya. Itu contoh, nanti kita akan lihat pasal-pasal yang menyangkut masalah bab kewarisan. Nah, hukum adat boleh diikuti selama tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Kalau ada hukum-hukum yang dibuat lewat tangan-tangan manusia, nggak melanggar ketentuan agama, antum silakan. Apa contohnya? Undang-undang lalu lintas, ya. Sekalipun lampu merah, kuning, hijau, antum cari ayatnya nggak ketemu, ya nggak benar? Antum cari, Ustaz, ayat mana itu yang menandakan kalau lampu merah kita kudu berhenti, ya. Lampu kuning pertama kita kudu siap-siap mau jalan, ya. Hijau ngacil, nanti ketemu kuning berikutnya apa? Harusnya mengurangi kecepatan, aja mumpung, ya. Di mana itu ayatnya? Nggak ketemu. Tapi kalau landasannya ternyata dibuat hukum itu, ya, undang-undang lalu lintas untuk mengatur supaya kita tidak memudaratkan diri kita dan memudaratkan orang lain. Jangan sampai kita membahayakan diri juga bahayain orang lain. Maka hukum tentang tata tertib lalu lintas itu sejalan dengan Islam. Antum nggak boleh, ya, udah tahu tuh jalan searah, main masuk aja, nggak boleh. Ya, berarti antum tidak mengindahkan aturan agama. Kenapa alasannya? La darara wa la dirar. Enggak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri dan orang lain. Ya, di jalanan mungkin nyawa kita rangkap. Kenapa? Nyawa kita double. Orang belum tentu lagi naik motor, mohon maaf, ahli udut yang biasa ngerokok, ya, mulut pegang mulutnya, rokok di mulut, tangan pegang handphone. Yang satu ngegas. Ya, kira-kira kalau ke handphone manggil dia, gimana caranya? Mulut masih ada rokoknya, ya, tangan mainin handphone, balas WA, gitu kan. Ini kan membahayakan orang. Kalau dia muslim, dia tidak semata-mata karena aturan lalu lintas, bukan itu. Dia telah melanggar hak orang lain, yang membahayakan orang lain, yang bisa orang lain bisa celaka di belakang perbuatan tersebut.
Ya, jadi kalau ada memang hukum yang dipakai untuk mengatur masyarakat itu sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah, sejalan dengan agama kita, pakai gitu. Udah bener, ya. Jangan dibilang, wah itu mah hukum kita lampu merah kudu berhenti, hijau jalan mau buatan manusia katanya. Ya, yang kita kudu taat sama Allah aja udah. Ya coba aja lampu merah terobos sama. Ya, yang jalurnya di Mampang tuh banyak perapatannya. Ya, kalau nggak kita nabrak orang, kita ditabrak orang. Ya, maka mereka yang suka melanggar aturan adat tadi itu, kalau dia sejalan dengan agama kita, dia sama aja melanggar agama sebetulnya. Nah sekarang ada aturan yang dibuat lewat tangan manusia, yang tadi disebut dengan al-adat, gitu kan? Ya, ternyata di situ ada di dalamnya nggak sesuai dengan aturan syariat. Ini kalau kita pakai ini aturan ini jelas-jelas akan berpotensi ada kezaliman merampas harta ahli waris di antara saudara kita. Ya. Nah, kalau coba kita lihat ya, ada beberapa pasal KHI kompilasi hukum Islam dalam tinjauan syariat Islam. Saya perlu sampaikan bahwa kompilasi hukum Islam ini asalnya bagaimana Kementerian Agama sekitar tahun 90-an di era Pak Soeharto jadi presiden, ya, itu menghadapi permasalahan begini. Hakim-hakim pengadilan agama ketika untuk memutuskan perkara-perkara yang ada tengah-tengah kaum muslimin itu untuk menetapkan hukum mana yang dipakai, karena terjadi banyak mazhab. Bisa saja hakim bermazhab lain gitu ya. Ketika memutuskan, ya ada terjadi banyak khilaf di dalamnya. Nah, akhirnya untuk dibuat keseragaman, maka atas usulan diantara pemerintah Kementerian Agama waktu itu dibuatlah bagaimana rumusan-rumusan untuk menengahi perkara-perkara yang ada di tengah-tengah problem kehidupan kaum muslimin, dengan melakukan pendekatan-pendekatan memakai banyak diantaranya kitab-kitab rujukan ulama-ulama Asy-Syafi'iyah. Ya, ada 13 kitab rujukan yang digunakan itu kalau nggak salah. Ketika dibuat sedemikian rupa, kemudian dilokakaryakan, dipanggillah tokoh-tokoh masyarakat termasuk alim ulama, katanya begitu, termasuk cendekiawan, ya, mahasiswa dan sebagainya di satu tempat itu di daerah masih Jakarta Selatan ya, di Hotel Kartika Chandra waktu itu. Kemudian draftnya itu dilaporkan kepada Presiden sehingga keluarlah instruksi Presiden tahun 91 yang menginstruksikan agar Kementerian Agama itu menyebarluaskan kemana, terutama ke peradilan-peradilan agama agar hakim mendapatkan rujukan yang pasti ketika ada kaum muslimin menghadapi permasalahan-permasalahan di dalam urusan agamanya, urusan perkawinan, ya, urusan wakaf, ya, urusan waris. Dan ternyata dari hasil apa yang disampaikan lewat rumusan KHI itu muncullah kitab hukum besarnya, induknya apa, ada 3 yang dibahas: perkawinan dan perceraian, kemudian bab perwakafan sama bab kewarisan. Ya, nah hari ini kita akan bahas di antara bab kewarisan itu. Ya, ternyata ada beberapa pasal yang kalau ditinjau secara syariat itu ternyata ada hal-hal yang bertolak belakang. Ini kalau kita kerjain juga masalah, gitu ya. Coba kita lihat di sini. KHI bab 2 pasal 173 tentang penghalang waris. Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena apa? Pertama, dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris. Jadi kalau ada calon ahli waris ngebunuh calon pewarisnya, ya jelas itu hilang hak warisnya, nggak dapat dari harta orang yang dibunuh tadi. Yang kedua, dipersalahkan secara memfitnah, telah mengajukan pengaduan bahwa si pewaris telah melakukan satu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman lebih berat. Yang kedua, fitnah yang menyebabkan calon pewarisnya dipenjara, minimal dipenjara 5 tahun lama. Coba kita lihat, ini ada dua ayat nih di pasal 173 bab 2 KHI tentang penghalang waris. Ya. Coba kita tinjau dari sisi syariat. Ya.
Islam sebagaimana ulama ya memberikan petunjuk kepada kita sekalian, yang namanya mawani'ul irsi, penghalang atau penghapus hak waris daripada seorang ahli waris, ya itu pertama adalah murtad, dia beda agama. Sebagaimana Rasulullah sampaikan apa? La yarithul muslimul kafira walal kafirul muslim. Ya tidak ada saling mewarisi muslim dengan kafir, kafir dengan muslim. Nah pertanyaannya sekarang, di pasal 173 tadi ada enggak perbedaan agama menjadi dasar? Ya orang itu terputus hak warisnya. Ya enggak? Kalau ada bini murtad, suaminya kemudian meninggal dunia, yang murtad tadi enggak dapat warisan. Ya kalau mengacu kepada KHI sendiri, ini nggak disebutkan sebagai penghalang, dan bahkan ada ya beredarnya jurisprudensi ya jurisprudensi Hakim Agung yang kemudian Mahkamah Agung itu mengeluarkan surat edaran ya yang menyebutkan apa mengenai harta warisan pewaris Islam bagi anak muslim dan non muslim. Ya hakim kemudian mengeluarkan jurisprudensi apa? Menyatakan bahwa ahli waris yang beragama non muslim tetap bisa mendapatkan harta dari pewaris yang beragama Islam. Penyimpangan ini, penyimpangan ya. Artinya anak yang murtad itu secara syariat dia nggak dapat. Kalau ngadu kepada negara, dia akan diberikan harta itu. Seakan-akan jadi bagian waris karena dia kebetulan anaknya. Padahal bagaimana Rasulullah SAW menyebutkan apa? La yarithul muslimul kafira wal kafirul muslimah. Muslim sama kafir tidak saling mewarisi. Ada perbedaan dalam istinbatul ahkamnya ulama fikih terkait dengan adanya hadis ini. Ulama-ulama jumhur menyatakan begini. Hadis ini menjadi hujah ya, argumentasi fikihnya ulama jumhur, diantaranya ulama al-Malikiyah, asy-Syafi'iyah wal Hanabilah yang menyatakan bahwa ya muslim dengan kafir dalam keluarga kalau seorang meninggal dunia jadi pewaris dan jadi ahli waris itu nggak dapat waris, asalnya begitu. Tapi ada pendapat satu lagi di antara mazhab al-Hanafiyah, ulama-ulama al-Ahnaf ya terutama juga pendiri mazhab ini al-Imam Abu Hanifah itu mengaminkan salah satu ijtihadnya sahabat Rasulullah ahli fikih. Siapa namanya? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Kata Mu'adz bin Jabal terkait dengan sabda Rasulullah al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ini kehormatannya tinggi, enggak ada yang ngalahin kehormatan Islam itu. Sehingga kalau ada kerabat yang non-muslim meninggal, yang muslim masih bisa dapetin harta dari peninggalan yang non-muslim. Tapi enggak kebalikannya, kalau yang muslim meninggal, yang kafir enggak dapat. Ya, ini kan bisa menjawab kalau ada bapaknya masih non muslim, anak-anaknya mu'alaf, masih kecil-kecil, atau dia sudah baligh lah kira-kira begitu. Dia mu'alaf, masih usia yang membutuhkan harta untuk melangsungkan kehidupannya. Ketika ayahnya meninggal dunia, boleh saja kita pakai ya pendapat yang disampaikan oleh ulama-ulama al-Hanafiyah dengan tidak memakai pendapat ulama jumhur. Kenapa? Karena ini kan hasil ijtihad. Ya. Jadi ternyata ketidakbolehannya itu ghairu jazim ya, artinya tidak tegas. Karena kenapa? Menyisakan ada khilaf di tengah-tengah ulama. Nah, kaitannya kebalikannya sekarang. Tapi kalau dia yang kerabatnya non muslim, ya ada kerabatnya yang muslim meninggal, nah ini nggak dapat. Tapi dengan ada jurisprudensi Hakim Agung itu, ya muncullah kemudian surat edaran yang menyatakan ya kerabat yang non muslim masih dapetin juga harta dari kerabatnya yang muslim yang meninggal dunia. Nah, ini kan jelas-jelas memang tidak sesuai dengan aturan syariat. Ya. Nah, kemudian apalagi membunuh tadi sudah dijelaskan. Ada pasal tentang pembunuhan sebagai penghalang waris, itu klop ya. Perbudakan kita nggak bahas karena memang tidak kasuistik ya di Indonesia. Tapi kalau nanti ada peradaban yang masih mengedepankan unsur perbudakan, kita nggak susah-susah. Kenapa? Fikihnya para ulama ada aturan yang mengatur masalah perbudakan. Walaupun sistem perbudakan itu bukan bersumber dari Islam, tapi Islam datang sudah
sudah ada di tengah-tengah peradaban yang menerapkan sistem perbudakan. Islam justru memotivasi para sahabat untuk memerdekakan budak, ya, karena banyak kafarah. Salah satu kafarah itu adalah memerdekakan budak, karena memang Islam sendiri tidak setuju adanya sistem perbudakan, ya. Nah, jadi dari sini saja pasal 173 bab 2 KHI ada yang kurang nih ayatnya, harusnya mencantumkan sisi apa perbedaan agama, tapi nggak ada. Padahal dalam syariat, dalam fikihnya para ulama, sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslimah, tidak saling muslim kafir dengan muslim, ya. Nah, kemudian KHI bab 3 pasal 183 nih, para ahli waris dapat bersepakat, nah ini nih, melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya. Ya, ini dipakai pasal ini untuk nembakin mereka yang tidak sependapat dengan di antara ahli waris yang memang ingin mendapatkan bagian lebih banyak. Misalnya begini, ada saudara perempuan kita, bang, bagi warisan babi kita, iya neng, pokoknya kalau nggak dibagi rata ini jangan anggap gue saudara juga. Pokoknya minta bagi rata, akan berselisih itu. Akhirnya lama bertahun-tahun nggak ketemu kata sepakat, diajukanlah ke pengadilan. Sampai di pengadilan nanti ya urusan-urusannya apa? Diajak berdamai. Salah satu bentuk perdamaiannya apa? Bisa saja suruh bagi rata aja dah. Yang penting nggak pakai berantem, ikhlas. Padahal nggak boleh. Antum ingat? Saya pernah sampaikan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11, ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala turunkan surat An-Nisa ayat 11, ya, surat An-Nisa ayat 11 awal ayatnya kita lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yusikumullah. Allah mewasiatkan kepada kalian. Allah wajibkan kepada kalian. Allah syariatkan kepada kalian fi auladikum, untuk membagi harta warisan untuk anak-anak kalian, lidzakari mithlu hadzil unthayain, satu jatah laki-laki dua kali bagian perempuan. Berarti kalau bagi rata gimana Ustaz? Ya kagak boleh. Walaupun kita sepakat, ya. Kalau mau kita sepakatnya pakai aturan Allah Subhanahu wa taala. Enggak cuma sekedar sadar, enggak cuma sekedar eling berbagiannya berapa, tapi diterima dulu secara sempurna. Perkara nanti sudah diterima, bulan depan antum mau ngasih sama saudara yang susah, boleh. Tapi kalau dikedepankan bagi rata semenjak awal membagi warisan, haram hukumnya. Harta itu milik Allah, Allah bagi nikmat, warisan itu nikmat. Jadi laknat manakala kita membagi tidak pakai aturan Allah dan tidak disiasati. Udah kita pakai dulu Ustaz, pakai aturan Islam, ntar mah bagi rata ya, jangan ngakalin. Ya, bagi nggak ada syarat. Ya, tata Allah nggak ada persyaratan. Ya, dibagi berapa sahamnya anak-anak, berapa sahamnya si suami kalau istri meninggal. Ya, atau suami meninggal, istri dapat berapa, dipakai. Ya, setelah tahu sahamnya, bagi sempurna dulu, diterima. Mana duitnya, mana emasnya, mana tanahnya itu. Kalau udah terima, jadi milik ahli waris. Enggak cuma sadar, ya diterima secara sempurna. Ketika diterima secara sempurna, dia mau bagi kapanpun sama saudaranya atau enggak ngebagi, enggak ada urusan. Karena itu bandek yang pindah warisan itu enggak cuma hartanya saja, tapi sah kepemilikannya itu. Antum dapat warisan yang berupa rumah, itu mau dijual, mau disewain, mau ditempatin itu boleh. Karena yang pindah itu enggak cuma rumahnya, tapi hak kepemilikannya. Ya, jadi enggak ada orang misalnya warisan kalau dijual, wah, entar lu kualat lu, harta-harta panas, yang serakah bang. Ya, yang panas itu yang serakah. Ya, dapat dikit mau banyak, sempit mau luas, ya dapat satu pengen dua, ya pengen bagi rata dan sebagainya. Nah, jadi kalau ada orang misalnya berselisih sampai dibawa ke ranah pengadilan, dipakai pasal ini, ya artinya biasanya pengadilan akan mengislahkan. Salah satu bentuk islahnya apa? Bagi rata aja dah. Berarti pemenangkan yang salah. Benar nggak Pak?
memenangkan yang jadi biang kerok dalam rumah tangga itu yang suka minta pengen bagi rata. Udah lah daripada berantem udah maruk amat maharta. Enggak begitu Pak Hakim harusnya. Ya, tegakkan hukum Allah dulu. Ada dalil yang dipakai. Kalau nggak ada dalil boleh beristihad. Kan hakim begitu. Ya, dalil-dalilnya ada nggak dipakai untuk menjerat perkara ini? Ada. Kalau nggak ada, boleh beristihad. Jangan istirahatnya dulu, ya. Asalnya apa? Oh ini kan harta warisan jatuhnya ke ahli waris. Nggak semua ahli waris dapat warisan kan? Tidak semua ahli waris dapat warisan kecuali yang memenuhi persyaratan. Salah satunya apa? Dia tidak terhalang haknya gara-gara ada kerabat yang dekat garis kerabatnya dengan si mayit yang jauh dihalangi. Tapi nanti ada pasal anak antum perempuan meninggal duluan, dia punya keturunan, kita sebagai engkongnya nih, kakek nih, ya punya cucu yang tinggal mati sama anak kita, ya cucu entah itu cucu yatim atau cucu yang tinggal mati oleh sama emaknya. Ya padahal yang cucu sebagai ahli waris adalah cucu dari anak laki-laki, dan itu pun belum tentu dia dapat warisan. Kalau ada seorang meninggal dunia masih punya anak laki-laki masih hidup, cucu gak dapat warisan. Tapi masalahnya ada namanya ahli waris pengganti, seakan-akan si cucu menggantikan bapaknya yang meninggal, menggantikan emaknya yang meninggal daripada anak si kakek atau anak si nenek. Ya ini kan jelas-jelas tidak mengindahkan kaidah ujub wa mahjub. Ya siapa yang menghalangi, siapa yang dihalangi, itu ada kaidahnya. Misalnya anak laki-laki menghalangi siapa? Ya salah satunya jalur saudara, jalur ikhwah, ya. Jadi ikhwah ini yang laki mau perempuan yang sekandung, kalau antum punya anak laki-laki, dia nggak dapat warisan tuh. Ya. Nanti satu ketika mungkin ada seorang meninggal dunia nggak punya anak, saudaranya udah pada meninggal semua. Ya ada yang meninggal lebih dulu ketimbang kita misalnya, dia punya anak kan ponakan kita tuh. Ya ponakan ini sangat bisa menggantikan posisi saudara kita yang meninggal. Entar dulu ada kaidah wujud wa mahjub, siapa yang menghalangi siapa yang dihalangi. Ya nama ini kalau kita kaji salah satu dari sekian banyak penyimpangan yang terjadi dalam hal pembagian waris adalah berdasarkan kesepakatan. Memang al-muslimuna ala syurutihim, orang muslim itu boleh bersepakat. Ya, as-sulhu bainal muslimin jaizun. Perdamaian di antara kaum muslimin itu jaizun, boleh. Tapi kebolehannya itu tidak serampangan berlaku mutlak. Kebolehannya ketika ada ilah, ketika ada sebab yang mengharamkannya, maka kesepakatan itu menjadi batal dan hukumnya haram dijalankan. Ingat, orang berzina sepakat enggak? Orang berzina masing-masing sepakat enggak, Pak? Sepakat, saling rela gitu kan. Kalau ada Satpol PP nangkep pasangan mesum di hotel, kemudian mau ditangkap dia nolak, kenapa bisa ditangkap? Ya, orang saya meredok, tanya aja tuh pakai saya tuh. Rela nggak situ? Saya gaulin, saya rela Pak Polisi. Kata yang lain, apa lagi salah? Gitu kan? Jadi saya juga rela, saya sepakat, saya ridho, ya saling memakan satu sama lain katanya. Ya, ini tidak lantas menghalalkan perzinahan gara-gara adanya kesepakatan. Oh, yang haram ya haram, nggak bisa. Ya, nah, jadi penting nih kita. Jadi kalau beranggapan bahwa harta warisan adalah hak mereka, entar dulu. Yang menjadi hak mereka itu didapat dari siapa? Dari ketentuan Allah. Karena hartanya si mayit nggak langsung jadi milik ahli waris, kembali dulu kepada Allah. Allah bagi berdasarkan aturan-aturan dalam Al-Quran. Ya, di sini mudah-mudahan jelas. Nah kemudian, padahal yang berwenang membagi harta saat si pemilik harta itu meninggal dunia adalah semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha qad a'ta kulli dzi haqqin haqqah." Sesungguhnya Allah taala telah memberikan kepada semua pihak masing-masing punya hak. 1/6 siapa, dapat 1/8 itu siapa itu orangnya itu, yang dapat 1/4, dapat setengah, 1/3, 2/3, 1/8, siapa itu orangnya? Allah yang tentuin. Ya maka kewenangan Allah jangan dirubah-rubah, jangan dihilangin, nggak boleh. Ya. Nah kemudian, jadi kalau kesepakatan yang dibolehkan
dalam Islam itu kesepakatan yang tidak bertentangan dengan aturan syariat. Nah, ini boleh. Jadi yang bagi warisan sepakat itu ya wajib. Artinya wajib itu sepakat pakai aturan Allah. Yang nggak sepakat maksiat dengan Allah dan Rasulnya. Bahaya itu. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, siapa durhaka kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududah, dia menentang aturan waris Allah itu, yudkhilhu naron khalidan fiha, masuk neraka kekal di dalam neraka. Walahu adzabun muhin, ditambah sisa menghinakan dia, enggak main-main bos. Pandai-pandai babe, iya babe kita masih hidup, babe meninggal, begitu meninggal harta milik Allah. Bagi pakai aturan Allah biar jadi berkah, jadi nikmat, jadi maslahat buat si mayit dapat surga, kita juga dikasih surga oleh Allah. Lihat An-Nisa 13. Ya Allah janjiin surga. Jadi bagi waris itu bukan perkara tabu, bukan perkara yang dihindarkan, tidak. Ketika seorang meninggal dunia, ya ngomongin masalah waris itu juga bagian daripada ibadah kita memenuhi hak daripada orang yang masih hidup. Ketika si mayit telah kita kuburkan, selesaikan hak-haknya, kita punya kewajiban membagi harta peninggalannya kepada para ahli warisnya. Ya. Nah kalau ada orang berpendapat begini, warisan itu kan milik ahli waris, katanya begitu nih. Dia nggak pakai aturan kita tadi itu. Kalau orang yang si ahli waris rela, nggak ada penghalang dong. Kan ada hadis yang bunyi begini. Ala la tadlimu, salah Nabi sampaikan 3 kali. Ingat ya kalian ya, jangan kalian berlaku zalim. Kata Nabi nih, innahu la yahillu ma mri'in illa bi nafsin minhu. Sesungguhnya tidak halal harta seseorang ya kecuali dengan kerelaan daripada pemiliknya. Warisan kalau masih di sisi Allah itu bukan milik ahli waris. Gimana ngerelain sesuatu yang belum jadi milik kita? Ya, kecuali warisannya dibagi, kelihatan fisiknya, bawa pulang, seminggu kemudian antum bagi sama orang, boleh, itu udah punya kita. Tapi kalau ada masih ada di sisi Allah, hartanya nggak ada tuannya, bahaya. Sama kayak harta haram tuh. Kalau nggak ada pemiliknya, harta haram. Harta haram itu dianggap nggak ada pemiliknya. Ya, jadi penting nih. Kalau ada hadis ini tidak disangsikan kesahihannya, tapi salah tempat kalau dipakai untuk membagi harta warisan bagi rata sepakat rela, salah tempat dipakainya hujahnya ini. Ya, salah tempat. Ya, ini perlu disampaikan. Jadi jangan hanya berdasarkan kerelaan, ya, keridhaan, tapi ternyata ya kita melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah kemudian kalau seandainya dibolehkan membagi warisan dengan kesepakatan manusia, coba kita lihat ini ada hadis begini. Ta'allamul Quran wa 'allimuhun nas, pelajari Al-Quran, ajarkan manusia. Wa ta'allamul fara'id wa 'allimuhun nas, pelajari ilmu waris, ajarkan orang lain. Antum yang belajar sekarang nih, belajar waris ini sekarang, itu kedudukannya sama seperti belajar Quran. Ya, bagi kita lagi belajar Quran nih, sama nih kedudukannya. Ya, fa inni mru'un maqbudun, kata Nabi. Aku ini orang yang dia manusia bakal meninggal dunia, kata beliau. Wa innal ilma sayubadu, sementara ilmu ini akan dicabut oleh Allah. Ketika ilmu akan dicabut oleh Allah, ilmu waris dicabut oleh Allah, wa tadharul fitan, akan muncul fitnah hatta yakhtalifal ithnani fil fariḍah la yajidani man yaqdi biha. Ada 2 orang bersengketa masalah waris, tanya ke sana kemari, enggak ada yang bisa ditanya, enggak bisa menyelesaikan perkara dia. Kenapa? Ilmunya hilang. Ya, lalu kalau orang boleh bersepakat bagi pakai hukum Allah, kalau itu dibolehkan, kenapa ada hadis ini? Ya, orang mau bagi warisan, bagi rata aja juga enggak apa-apa kan gitu harusnya ya. Tapi kan salah, buktinya ada hadis ini. Ilmu waris akan dicabut oleh Allah, muncul fitnah, 2 orang bersengketa masalah waris, mau nanya kan dia bisa jawab. Kenapa? Ilmunya hilang. Orang nggak mau lagi belajar, orang nggak mau lagi tunduk sama aturan syariat. Ya, orang banyak menguasai Quran cuma yang dihafal, cuma yang ditulis. Ya, tapi tidak
mempelajari apa? Tafakuhnya. Ya, enggak tafakuh fiddin. Ya, dia tidak memahami kandungan agama yang ada di dalam apa yang dia hafal, apa yang dia baca. Ya, ini sayangnya begitu. Jadi, kalau seandainya boleh pakai hukum manusia, ngapain juga ya ada hadis ini? Tapi ternyata hadis ini malah menguatkan bahwa orang kalau sepakat bagi warisan, ya sepakatnya pakai hukum Allah. Kalau sepakat pakai rasa manusia, kagak boleh. Ya. Nah, selanjutnya nih, kita kudu yakin saat Allah perintahkan atas kita kewajiban, pasti di dalamnya ada kemaslahatan. Kaidah fikih ulama menyebutkan apa? Asy-syari' la ya'muru illa bima maslahatuhu khalisatun aw rajihah. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di dalam memerintahkan sesuatu kecuali yang murni mendatangkan maslahat atau kemaslahatannya dominan. Enggak ada tuh Allah pengen kita berantem gara-gara bagi warisan. Itu mah setan yang pengen kita berantem, Pak. Enggak ada orang bagi warisan Allah tuh biar kita rugi, enggak, justru kita untung. Enggak kerja, enggak usaha, enggak dagang, tiba-tiba dapat durian jatohan, durian montong lagi. Ya dari Palu Sulawesi itu legit banget itu durian. Ya mahal ya. Nah, kita tiba-tiba dapat durian jatohan, itu kan nikmat dari Allah. Ya kan? Ya, ada kebaikan di situ. Begitu juga walayan illa amma mafsadatuhu khalisatun aw rajihah. Begitu juga yang dilarang sama agama itu pasti mengandung bahaya, mengandung mudarat, bahkan mudaratnya dominan. Yakin kita bagi warisan tidak memecah hubungan keluarga, bagi warisan tidak memecah belah hubungan persaudaraan, yang bikin saudara pecah setan dari wujud minal jinnati wan nas. Ya, kalau bagi warisan setannya bukan setan jin tapi setan manusia. Ya, kalau ada orang pengen bagi diambil hak saudara itu setan wujud manusia. Ini yang berbahaya, yang dampak kerusakannya bisa langsung kita rasakan. Setan wujud manusia dengan penduduknya bisa pindahin gunung, Pak. Gunung yang ada di Sukabumi bisa pindah kemari dengan penduduknya itu setan, Pak. Setan manusia. Coba tuh cukong-cukong yang punya duit, tinggal penduduknya suruh kerukin pasir. Ya, gunung-gunung yang ada di Sukabumi dikerukin, pindah pasir gunung kemarin, sono gunungnya habis. Ya, tuh lihat tuh setan kalau wujud manusia kerusakannya dahsyat. Begitu juga kalau bagi warisan. Setannya bukan setan bangsa jin, tapi setan kita sendiri, manusia yang setan. Ya, menjauhkan diri keluarga daripada taat sama Allah. Tuh, makanya hati-hati. Ya, kita berlindung daripada godaan asyaitan yang terkutuk. Ya, minal jinnati wan nas, daripada bangsa jin dan manusia. Ya. Kemudian KHI bab 3 pasal 185 ini yang saya bilang. Ahli waris yang meninggal lebih dulu daripada pewaris. Coba Bapak belajar jeli nih kata-kata ini. Ahli waris yang meninggal lebih dulu daripada pewaris. Aneh nggak bahasanya nih? Lucu nggak bahasanya? Kalau ada orang meninggal, ya namanya apa? Pewaris apa ahli waris? Hah? Pewaris. Yang hidup namanya ahli waris. Bagaimana mungkin ahli waris meninggal lebih dulu daripada pewarisnya? Kan nggak mungkin. Ada kakek sampai cucu, masa cucu lahir di luar ketimbang kakek? Kan aneh. Ya, mari kita lanjutin lagi. Sudah masuk isya ya? Ya, kita dengarkan kumandang azan.
Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Ini masih banyak memang yang harus dibahas, tapi ini sementara dulu ya, sampai sini ya. Jadi di KHI bab 3 pasal 185 saja menggunakan redaksi yang ditinjau dari sisi syariat saja nggak pas. Karena di dalam kaidah waris yang namanya orang meninggal lebih dulu namanya pewaris, yang belakangan namanya ahli waris. Jadi bagaimana mungkin seorang ahli waris meninggal lebih dulu daripada pewarisnya? Nah, ini pemahaman orang kadang bagi warisan cuma ke bawah doang. Suami meninggal yang dapat warisan cuma anak membini doang. Padahal enggak. Ada jalur farok, jalur anak, iya. Jalur usul, jalur induk, siapa? Ayah, ibu. Ada kakek, nenek dari jalur ayah. Ada nenek dari jalur ibu, itu namanya jalur usul. Ada jalur ikhwah, ya jalur saudara yang sekandung laki perempuan, yang seayah saja saudara laki perempuan, yang seibu saja saudara laki perempuan. Keponakan yang menjadi ahli waris kita siapa? Keponakan laki dari saudara laki-laki sekandung maupun yang seayah saja. Ya, saudaranya ayah siapa? Paman ya, yang sekandung dengan ayah maupun yang satu bapak dengan si ayah ini. Anaknya paman hanya sepupu laki-laki saja yang jadi ahli waris kita. Nah, jadi kalau memakai aturan ini jadi keliru ya. Ada anak meninggal, bapaknya masih hidup, anaknya itu pewaris. Bapaknya yang masih hidup namanya ahli waris. Maka kalau ada seorang meninggal dunia mau bagi warisan, antum itu harus melihat 5 status kekerabatan dulu. Yang meninggal laki perempuan, Pak, ya itu mah bini saya. Bini antum masih punya orang tua enggak? Mertua antum ada sih, ayah ibu masih ada. Ayah ibu siapa? Si mayit, bininya dia nih. Ya berarti ayah ibunya si mayit itu ahli waris kalau masih hidup pada saat si bini ini meninggal. Ya, anak daripada bininya. Ya, kenapa saya bilang anak bininya? Bisa saja kadang-kala kita nikahin Mahmud Abbas. Ya, mamah muda anak baru 1. Ya, dia dapat anak dari suami yang lama, ya enggak? Kita nikah belum dikasih anak, bini meninggal, anaknya ada enggak? Anaknya ada enggak? Dia ada anaknya enggak? Ada, walaupun nikah sama kita yang kedua ini belum ada anaknya. Berarti bini meninggal, anaknya ada dari suami yang pertama. Laki atau perempuan? Laki perempuan dapat warisan. Ya, terus apa lagi? Kalau istri meninggal, suaminya yang dapat yang jadi ahli waris. Kalau suami meninggal, istrinya masih hidup, istrinya sebagai ahli waris. Jadi nggak mungkin seorang ahli waris meninggal lebih dulu ketimbang pewarisnya. Yang mau diambil apaan? Ya, jadi pewaris dulu yang meninggal yang punya harta, yang hidup namanya ahli waris. Dari redaksi saja kayak begini membingungkan para penuntut ilmu. Bingung udah. Ya, anggaplah misalnya ada anak meninggal lebih dulu ketimbang bapaknya, gitu ya.
si anak ini sudah berumah tangga, punya anak, namanya cucu bagi si bapak ini. Ketika si kakek meninggal, dia punya anak dan ada cucu, apakah cucu bisa menggantikan posisi anaknya si kakek yang meninggal lebih dulu ketimbang dirinya? Ya, nah ini kan perlu dipertegas. Kalau pakai hukum ini bisa aja mas, semua bisa, gitu kan? Mau cucu dari anak laki kek, mau cucu dari anak perempuan kek, seakan-akan jadi pengganti. Ini yang jadi biang keroknya di masyarakat. Kenapa saya bilang biang kerok? Secara syariatnya nggak dapat, tergantung syaratnya tadi. Apalagi yang jelas-jelas bukan ahli waris, anak laki, anak perempuan, tapi keturunan dari anak perempuan, cucu dari anak perempuan, bukan ahli waris kita. Kalau pakai aturan ini, dia naik seakan-akan ganti emaknya meninggal lebih dulu, warisan akhirnya diperhitungkan, kacau banget. Ya, kenapa? Karena dia bertentangan dengan ya kaidah ujub wa mahjub ya. Yang berpengaruh kepada ahli waris itu cuma dua, Pak. Jenis kelamin laki perempuan terhalang atau tidak haknya. Ya, walaupun ada syarat-syarat yang lain. Ya. Secara umum dua ini, dia laki atau perempuan. Kemudian terhalang atau tidak, ini maksud dengan terhalangnya apa? Terhijab. Ada istilah namanya ujub. Al-ujub peristiwa di mana seorang ahli waris terdaftar, dia nggak membunuh pewarisnya, dia muslim, tapi syarat yang keempat dia nggak dapat tuh. Di mana? Dia terhalang. Akibat ada keberadaan ahli waris yang garis kerabatnya lebih dekat dengan si mayit. Contoh, ayah ada, kakek ada. Hubungannya dekat mana sama si mayit itu? Kira-kira. Seorang meninggal dunia masih punya ayah, masih punya kakek. Yang dapat warisan dua-duanya, atau ayah saja atau kakek saja. Mana lebih dekat? Ayah, maka ayah bisa menghalangi kakek. Itu saya maksud. Ya. Nah begitu juga dengan saudara kandung laki-laki dengan saudara laki-laki seayah, dekat mana sama si mayit? Yang sekandung apa yang seayah saja? Sekandung, maka yang sekandung laki-laki menghalangi saudara laki-laki yang seayah saja. Ya, jadi yang paling dekat yang akan menghalangi yang jauh. Nah kalau itu dipakai KHI tadi bab 3 pasal 185 itu akan mengabaikan kaidah al-hujub wa mahjub. Siapa yang menghalangi dan siapa yang dihalangi, ya. Nah, jadi ini yang jadi masalah. Padahal kalau kita mengacu kepada aturan-aturan hujub ya, dibuat antum barangkali yang masih tercecer ya, kita nggak paham terkait dengan apa namanya hujub wa mahjub ya. Ini contoh aja nih. Ya, seorang misalnya punya ayah masih hidup ya. Seorang meninggal dunia, ayahnya masih hidup. Ini ayah nih, yang gede-gede ini ayah. Keberadaan ayah itu akan menghalangi banyak orang yang secara garis kerabat lebih jauh ketimbang dirinya terhadap si mayit. Siapa kira-kira dihalangi sama ayah yang pertama kali itu? Yang dihalangi ayah yang pertama adalah kakeknya nggak dapat, nenek daripada jalur ayah nggak dapat, ya jalur ikhwah nggak dapat, yang sekandung, yang seayah saja, yang seibu saja nggak dapat bagian waris, ponakan terhalang, paman nggak dapat, sepupu nggak dapat. Tuh, ya kan? Ya, jadi ini ya, termasuk apa? Misalnya anak laki-laki ya, biar gampang anak laki ini. Seorang meninggal dunia masih punya anak laki, ya. Sekalipun dia punya cucu yatim yang ditinggal wafat sama anak laki-lakinya lebih dulu, tapi seorang ini meninggal, anak laki-lakinya masih hidup. Contoh nih, ya seorang meninggal dunia masih punya anak laki-laki masih hidup. Yang hidup ini anak laki-lakinya mau dari bini yang mana kek, pokoknya hasil pernikahan dia tuh, ya maka anak laki-laki menghalangi yang pertama adalah jalur ikhwah, saudara sekandung nggak dapat, yang seayah saja nggak dapat, yang seibu saja nggak dapat, ponakan terhalang, paman terhalang, sepupu terhalang, terakhir siapa? Cucu nggak dapat warisan. Sekalipun dia anak yatim, karena aturan Allah nggak dapat dia. Tapi ingat, jangan mentang-mentang dia nggak dapat, putus tali silaturahim kita. Boleh nggak kira-kira ahli waris menghadiahkan sebagian buat si
ponakan yatimnya boleh nggak? Boleh, setelah warisan itu diterima secara sempurna kepada masing-masing ahli waris. Kelihatan duitnya nih. Tong, sini lu tong, bukan ponakan gua. Bapak lu kan saudara gua, nih gua kasih seikat nggak ajib deh. Ya, dikasih seikat. Ya, apa itu namanya hadiah. Boleh. Ya, jangan kita mencela mata Allah ini amat. Masa sih anak yatim gak dipikirin? Ya maka aturannya begitu. Kenapa? Anak yatim ini ketika bapaknya nggak ada, kakeknya yang nafkahin. Kakeknya nggak ada, saudara laki-laki bapaknya yang wajib menafkahin ponakan yatim itu. Jadi sekalipun negara perwarisan, tenang saja. Kenapa tenang? Ya karena dia masih punya paman, ya saudara laki-laki bapaknya yang wajib menafkahi dia. Ya, jelas ya? Baik. Ada pertanyaan nggak? Satu apa dua? Yang banyak waktunya sempit tadi silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Kalau sampai sejauh ini Ustaz, apakah KHI ini termasuk salah satu undang-undang yang bisa digugat istilahnya ke Mahkamah Konstitusi? Kata kita minta itu uji materi, katakan itu katakan bertentangan dengan syariat ya, apakah itu termasuk salah satu objek yang bisa digugat secara konstitusi? Kemudian yang kedua, mohon penjelasan terkait dengan istilah tadi ya, dimiliki secara sempurna atau dimiliki secara sempurna. Kita selaraskan dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebagai contoh, ketika harta yang diwariskan itu berupa tanah itu kan, kalau di negara kita kan diatur sebidang tanah itu baru bisa dikatakan memiliki secara sempurna itu ketika di dalam dokumen pemilikan itu sudah menjadi perolehan hak. Jadi yang semula katakanlah si A, di dokumen itu sudah di si B setelah dibalas itu baru dikatakan itu dimiliki secara sempurna. Atau kan cukup dengan ikrar dan terima itu sudah terpenuhi atau harus ikut di ketentuan yang berlaku di negara kita. Mungkin seperti itu. Ya. Waalaikumsalam. Jadi gini, kalau antum tanya apakah pasal ini bisa diuji materi di Mahkamah Konstitusi, bisa saja. Ya, karena sekarang pun juga DPR lagi sibuk-sibuknya merevisi adanya rancangan KUH Perdata, KUH Pidana yang masih mengacu kepada aturan-aturan pemerintahan Belanda dulu. Udah mulai mikir, ya. Tapi buat kita nih rakyat jelata, sebenarnya gini. Memahamkan kepada saudara-saudara kita para ahli waris, anak, bini yang kita nih bakal meninggal dunia. Bagi warisan itu sebenarnya nggak perlu ke pengadilan, Pak. Kalaupun perlu ke pengadilan agama memang tempat yang diberikan kewenangan untuk mengeluarkan surat penetapan ahli waris. Jadi kalau kita ngadu kepada pengadilan, itu bukan dalam rangka berselisih, pengen minta pengadilan mengeluarkan surat penetapan ahli waris, karena dokumen itu akan dibutuhkan pada saat bank misalnya rekeningnya nama si mayit mau diambil sama ahli warisnya, rumah mau dijual berubah namanya sebagai pemilik ahli waris, ya ada siapa saja ahli warisnya, itu saja sebenarnya. Dan kalau kita mau ngadu kepada pengadilan, kita adukan mereka yang nggak mau bagi warisan itu tambang-tambang perak-perak, ya beras kantor zaman dulu. Ya beras kantor zaman dulu masih ingat gak? Kan perak-perak tuh dimasak kayak gimana, nggak ada pulen-pulennya. Orang dibilangin ini syariat, ini nggak boleh, kagak pulen-pulen hatinya, mangkereng aja, laporin ke pengadilan. Pakai bisa punya abang memang paling tua, cuma tuanya kejemur bukan tua belajar. Ya, tambang banget tuh abang mau bagi warisan kagak boleh. Ini padahal keluarga dari kami ini banyak yang susah, punya hak di situ. Kenapa nggak boleh dibagi? Bikin somasi boleh. Tapi kalau antum ngadu kepada pengadilan, cari pembenaran ini yang masalah. Sebenarnya kan gitu, waris itu gampang ya, gampang banget Pak gitu. Kalau di mana keluarga sudah paham terhadap ilmu ini, kagak ada yang jadi setan. Kalau udah jadi setan repot. Setan nggak sendirian, bawa tuh cari lagi. Ya pendukung-pendukung setan juga. Akhirnya ada dua kubu di situ. Masalah. Nah saran Anda bagaimana? Berarti ilmu ini Bang, antum punya anak bini, ilmu ini kudu sampai di tangan keluarga antum itu. Ya artinya apa? Ya kita pakai hukum Allah saja di keluarga nggak ada masalah. Contoh ya, antum sepakat dengan ucapan saya.
Antum setuju nggak pernikahan siri itu halal secara syariat? Setuju nggak kira-kira? Walaupun bini antum sekarang datang dibilang aja halal boleh ya? Ya jangan takut ini lagi. Abang dikasih dibilang halal, mau kawin lagi katanya, nggak ada urusan. Nikah siri halal ya kan ya? Tapi kalau mengacu pada hukum positif dapat warisan nggak? Dapat nggak? Antum yang jawab dapat nggak? Nggak dapat. Berarti kalau kita mengacu pada hukum itu, sekarang kita pakai, berarti kan kita menzolimi istrinya babe kita tuh. Anak-anak daripada saudara seayah kita, anak dari bini kedua pernikahan bapak kita, gimana haknya? Anggap misalnya saya punya mak tiri nih, mak tiri kita mengurusin surat penetapan ahli waris, cuma kan mak tiri nikah sama bapak saya gak ada suratnya mak. Nanti mohon dimaklumi mak ya. Nanti kalau dari pengadilan agama keluar surat nggak mencantumkan nama emak dan anak-anak emak nggak usah baperan, kagak usah marah. Kita akan bagi nih warisan. Kenapa? Kita cuma pengen secara formalitas butuh surat itu. Itu anak yang begitu ajib tuh. Ya, anak yang begitu masya Allah. Ya, di zaman orang tua. Ya, kagak mandul orang tua. Kenapa? Anaknya punya manfaat. Ya, diamanahkan orang tua meninggal. Harta warisannya dibagi ke emak tirinya karena suaminya meninggal, bapak kita yang meninggal. Ya bilangin, emak sama anak-anak saudara saya nih, anaknya emak saudara saya. Ya karena kita satu bapak meninggal, maka anak emak sama anak-anak emak saya, ya itu ahli waris semua. Harusnya kan begitu kan? Kita bersiasat dengan aturan yang ada. Kalau dipakai di rumah, ya pakai aturan syariat, aman sampai yang larang, nggak ada yang larang. Orang kebebasan menerapkan syariat agama kita dilindungi sama undang-undang. Masih ingat kan? Pasal berapa itu? Ya, 29 ya. Itu kacauan udah. Jadi kalau kita mau menerapkan, saya pengen bagi warisan pakai aturan Allah, nggak ada yang bisa ganggu. Itu syariat agama kita dilindungi sama undang-undang. Cuma nanti masalahnya akan terjadi naik-naik banding dan lain sebagainya itu Pak. Udah kalah di pengadilan agama, banding dia. Lagi ada kelas-kelas tertentu. Itu bahayanya di situ. Ya, nah maksudnya begini, kalau gitu untuk supaya kita tahu bahwa ini salah gitu, kita nggak repot-repot sebenarnya. Ada namanya kaidah sadud dzarriyah, tindakan pencegahan agar mudarat nggak masuk ke rumah kita. Caranya bagaimana? Bawa ilmu agama ini sampai ke rumah-rumah antum. Mau kopi materi, saya kasih, saya jor-joran tuh minta ke pengurus. Ya, kalau antum lihat ada foto saya kan, foto antum boleh juga. Tapi aku mungkin antum masuk diganteng dari saya boleh juga. Ya, pakai tuh, kasih materi sama keluarga boleh. Hak cipta milik Allah, bukan punya saya. Saya cuma menukil pendapat ulama, saya kumpulin jadi bahan ilmu buat kita belajar. Ya, nah misalnya nggak sanggup pakai lisan sendiri, ya pakai lisan orang lain deh. Panggil ustaz setempat yang fakih masalah waris, ajak ke rumah ngaji dari kencang-kencingnya. Ya, minyak babe pada ngumpul, ya enggak, saudara-saudara pada kumpul supaya apa? Mereka paham. Nanti kalau bagi warisan jangan sampai bawa-bawa personal dah, repot, keluarga jadi berantem, yang menang jadi areng, kalah jadi abu. Dapat sih emang yang menang, cuma zalim, dosa satu jengkal tanah diambil secara zalim. Apa kata Nabi? Tawita min sabi'ati bilang, dikalungkan di lehernya 7 lapis bumi Pak. 700 bumi dikalungin di leher pada hari kiamat. Mereka yang suka ambil tanah saudara secara zalim bagi warisan tidak sesuai dengan syariat, sama aja menjawab ya kata warisan berupa tanah, berupa rumah, sekalipun diambil duit hasil jualannya, sejengkal 7 lapis bumi di leher dikalungin oleh Allah. Akhirnya ngeri. Nah jadi kalau antum tanya bisa nggak bisa nggak dihapus? Bisa saja. Mau waktunya luar biasa nih, kita perlu energi yang luar biasa. Tapi sebenarnya gampang di dalam rumah tangga aja. Kita setuju gonok ini nggak ada dalam Islam. Kalau disebabkan karena pernikahan, ya udah antum sama bini entar habis salat isya, ya ajak makan tuh apa sop Betawi 3 saudari, ya pakai otak sapinya 2 biji, ya ajak bini, lu nih mau sate aja bang, sate kambing aja dah, ngomong deh neng, abang tadi ngaji banding yang kita punya nggak boleh nyampur neng, ya banding kita punya kudu misah. Kenapa bang? Kalau abang mati bagi warisannya gampang tuh banding abang bukan banding itu. Ya caranya begitu supaya nggak terjadi ribut-ribut masalah gonok. Ini pisahin dan sekarang. Jangan dianggap remeh. Namanya orang rumah tangga
suka duka direbut bersama, balik juga ikut-ikutan sama-sama. Iya lagi akur, coba lagi bercerai. Ya teriak udah bagi untuk di zona kemarin. Atau dipisahin, ya. Nah kemudian yang kedua masalah sempurna. Yang dimaksud secara sempurna dalam syariat, ya, milkut tam, kepemilikannya sempurna, dia punya hak kepemilikan penuh. Kalau melakukan tindakan terhadap hartanya nggak perlu izin orang lain, karena itu bandai dia. Nah kalau kaitannya misalnya orang menghibahkan, syarat hibah ada berapa? Suruh hibah berapa? Ada 4. Pemberi hibah, penerima hibah, objek atau dihibahkan, sama sirah, ijab dan qabul, akad serah terima, gitu ya. Nah yang memberikan hibah punya syarat, orangnya kudu baligh, berakal, punya harta sempurna. Jangan kita ngasih tanah sama anak, itu tanah punya suaminya, boleh nggak? Boleh nggak? Emak sayanya emak lu toh, lu kan anak bontot. Udah deh, itu sawah yang 2 hektar, buat lu aja udah. Setelah telusuri, itu sawah 2 hektar punya siapa? Punya suaminya, sah nggak kira-kira? Yang nggak sah berarti dia nggak sempurna kepemilikannya. Atau ada harta, mohon maaf, masih mencicil. Ya, rumah masih nyicil, dijadiin warisan, nggak kagak sempurna. Apalagi ada orang wasiat, toh kalau bapak lo meninggal ya toh ya, ini rumah boleh deh jual aja katanya wasiat itu. Ya, gimana mau dijual? Wasiat begitu haram, kenapa haram? Itu dia kontrak di rumah itu. Masa rumah kontrakan mau dijual? Ya, mau dibagi warisan? Ya, bukan rumah dia, berarti bukan pemiliknya dong, kan gitu ya. Jadi pemiliknya sempurna. Dan dia kalau mau ngasih sukarela, tanda dia rela, ada ijab dan qabul. Hartanya ada syarat, harus mewujud, ada tuh bandai, gitu kan, dikuasai sama si pemberi hibah untuk diserahkan kepada penerimanya, yang bisa dipindah-pindah, handphone, emas, kendaraan, itu langsung serahkan yadan biadin, ya, pindah tangan, walaupun nanti ada surat yang belum dirubah, misalnya antum dapat hibah dari babe, ini nama BPKB masih nama ayah, tapi penguasaan mobil itu sudah antum pakai, BPKB di tangan antum, ya, tiap tahun bayar pajaknya antum yang bayar, gitu ya, maka sempurna ya. Walaupun namanya masih nama ayah secara administrasi, ya, yang penting syarat tadi, syarat hibahnya terjadi, Pak. Kalau misalnya abang nih, orang tua ngomong begini, Tom, babe punya kontrakan di Mampang 10 pintu buat lu. Kata antum apa? Apaan be? 10 pintu kontrakan di Mampang. Emang babe mau kemana sih be? Tenang aja be. Gitu dia bilang nih. Ya tenang aja, saya gampang, udah gampang katanya, gitu kan? Gak lama 2 minggu babenya meninggal. Dia nuntut hibah sama anak, sama saudara yang lain. Waktu babe masih hidup, babe nyerahin, nggak mau ngasih saya kontrakan di Mampang 10 pintu. Kan kita uji dong. Memang babe ngomong gitu? Iya. Saya berani sumpah, iya. Sumpah lo, dengar babe lo ngomong begitu, kita nggak menafikan sumpah lo. Cuma kita hukum itu secara fikih, sah enggak hibahnya. Waktu babe ngasih, ente terima enggak? Enggak terima. Ya nggak jadi. Ya ada orang nikah, kata yang awalnya, saya nikahkan kamu dengan putri kandung saya, fulan binti fulan dengan mas kawin sekian. Antum sebagai calon mantu bilang gue, bapak mertua, santai aja Ben. Ya mau kemana aja gue. Kakek jadi nikahnya. Orang nggak ada bahasa al-qabulnya. Setelah ijab dan qabulnya ada, syarat satu lagi, itu kontrakan diserahin nama antum. Nih suratnya di Tom ya, lo kalau punya duit balik nama. Belum punya deh, ya udah pegang aja dulu deh. Udah diserahin, syukur-syukur antum langsung bilang ke saudara yang lain, gue dapat kontrakan dari babe ini. Harusnya begitu tuh. Ya, itu akhirnya apa? Antum boleh ngambil hasil kontrakan, dijual juga boleh. Tapi ingat, hibah orang tua kepada anak boleh ditarik kembali, Pak. Kalau antum bikin gedek babe, lu mau kasih 10 kontrakan lo, bikin gua kesel aja, sini balikin, bisa nggak? Bisa nggak diambil lagi? Bisa, walaupun sertifikat itu kontrakan udah berubah nama antum. Itu bedanya. Mana yang syariat secara risalah pemilikan harta, ya, hak kepemilikannya telah berpindah karena dianggap hibahnya telah sah. Kalau sah, ya sudah, surat menyurat hanya sebagai pendukung saja. Kalau ada yang meyakinkan, misalnya ada orang yang masih hidup gitu, ya,
misalnya ada suami istri, ayah meninggal yang ngasih, tapi istrinya itu bisa menjadi saksi menyatakan bahwa ini adalah dihibahkan kepada antum, ya nggak ada masalah. Walaupun surat itu masih nama ayah, ya masih ada hal yang meyakinkan dari kesaksian ini. Karena alasan belum punya duit, belum balik nama. Ya, ini kayaknya waktunya terbatas ya. Jadi insya Allah kapan-kapan deh kita lanjutin lagi ya. Tadi sih pesannya Ustaz Is tadi, pokoknya kalau mau nanya, ayo jawab sampai subuh, mau subuh. Ya orang yang ngurusin aja bilang waktunya dikit aja nanyanya ntar. Ya pokoknya insya Allah ya, antum saya yakin ada penasaran di dalam hati ya. Mudah-mudahan jangan jadi awal penasaran tak pulang. Ya yang penting nanti antum boleh tanya, nomor WA saya di pengurus DKM ya, silakan tanya, boleh tanya lewat WA boleh. Ya materi ini juga ada sebagian sudah dikopikan ya kepada pengurus masjid kita ini, bisa kita pelajari di rumah. Itu barangkali bisa saya sampaikan terkait dengan keterbatasan waktu. Banyak bicara banyak salah, kalau salah saya minta maaf. Kepada Allah sama-sama kita memohon ampunan, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang diampuni segala dosa dan kesalahan kita. Kita tutup dengan membaca kalimatul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.